Kita lanjutkan mengenai pengelompokan jenis harta. Keputusan Menteri Keuangan nomor 138 KMK-03 tahun 2002 tanggal 8 April tahun 2003, penentuan kelompok harta adalah sebagai berikut. Kelompok 1. Di sini ada yang pertama adalah untuk semua jenis usaha, ya. Jenis hartanya ada mebel dan peralatan dari kayu, kemudian ada mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung dan lain-lain. Kemudian ada perlengkapan lainnya seperti amplifier, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada alat perlengkapan khusus, kemudian alat dapur, kemudian ada disk, jigs dan mold. Kemudian ada jenis yang kedua ini ada pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Jenis hartanya ada alat yang digerakkan bukan dengan mesin, kemudian ada industri makanan dan minuman, kemudian ada perhubungan, pergudangan dan komunikasi, kemudian ada industri semikonduktor. Sedangkan untuk kelompok 2 ya, di sini ya jenis usahanya ada semua jenis usaha, ada mebel dan peralatan dan logam gitu ya. Kemudian ada pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan ya. Jenis hartanya bisa dilihat di slide yang sudah saya tampilkan gitu ya. Kemudian ada industri makanan dan minuman ya. Jenis hartanya juga ada mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan serta lain-lain gitu ya. Kemudian ada industri mesin, ada perkayuan, ada perhubungan, pergudangan dan komunikasi. Untuk jenis hartanya silakan bisa langsung melihat di slide yang sudah saya tampilkan. Kemudian ada konstruksi, ada telekomunikasi, ada industri semikonduktor ya. Konstruksi itu ada peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane, bulldozer dan sejenisnya. Kemudian telekomunikasi itu ada perangkat pesawat telepon, pesawat telegraf dan lain-lain. Kemudian untuk industri semikonduktor itu ada auto frame loader, automatic logic handler dan lain-lain. Sedangkan untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 itu ada jenis usahanya ada pertambangan selain minyak dan gas ya. Kemudian ada permintalan, pertenunan dan pencelupan, kemudian ada industri kimia, kemudian ada perkayuan, ada industri mesin, ada perhubungan dan komunikasi, serta yang terakhir adalah telekomunikasi. Kemudian untuk kelompok 4 ya, untuk kelompok 4 ini ada konstruksi, kemudian ada perhubungan dan komunikasi. Kita masuk ke dalam tarif penyusutan. Jadi sebelumnya kita sudah mengupas mengenai 4 kelompok harta yang nantinya dijadikan dasar kita untuk melakukan penyusutan di dalam perpajakan. Jadi nanti ketika perusahaan itu membeli sebuah produk gitu ya, membeli sebuah aset, maka kita harus tahu masuk kelompok jenis harta yang mana. Karena nanti tarif penyusutannya itu berbeda-beda. Seperti ini. Ya, di sini untuk bukan bangunan ya, yang termasuk bukan bangunan itu untuk kelompok 1 itu masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu adalah 8 tahun dan kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 itu 20 tahun. Jadi kalian bisa melihat harta atau aset yang dibeli itu masuk ke kelompok yang mana, kemudian masa manfaatnya harus distandarkan pada ketentuan perpajakan ya. Tadi Putri sudah menjelaskan kalau di dalam perpajakan itu tarif penyusutannya hanya ada 2, yaitu tarif penyusutan garis lurus dan tarif penyusutan saldo menurun berganda ya. Untuk tarif penyusutan garis lurus untuk kelompok 1 adalah 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25% dan kelompok 4 adalah 5%. Sedangkan tarif penyusutan saldo menurun untuk kelompok 1 adalah 50%, kelompok 2 adalah 25%, kelompok 3 adalah 12,5% dan kelompok 4 adalah 10%.
Sedangkan untuk bangunan permanen ya, itu adalah masa manfaatnya adalah 20 tahun, yaitu dengan hanya menggunakan garis lurus ya. Jadi khusus untuk bangunan ini penyusutannya metodenya hanya menggunakan garis lurus gitu ya. Kalau permanen masa manfaatnya 20 tahun dan tarifnya adalah 5% gitu ya. Kemudian kalau tidak permanen adalah 10 tahun dan tarif penyusutannya adalah 10% ya. Jadi selain kita tahu aset yang kita beli itu masuk kelompok yang mana, selain itu juga kita baru bisa menentukan tarif penyusutannya dan masa manfaatnya itu adalah masuk yang poin mana ya. Jadi standar-standar seperti ini itu tidak boleh dibolak-balik ya, karena nanti kalau terbalik-balik ketika ada pemeriksaan pajak itu nanti kita akan dikenakan pemeriksaan ya. Jadi sebelum perusahaan itu menentukan harta kita masuk kelompok kemana ya dan tarifnya itu berapa, maka benar-benar kita harus lihat dulu keputusan Menteri Keuangan ya. Kita lihat dulu peraturan yang benar itu seperti apa, baru kita bisa memutuskan. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah mesin dibeli oleh PT ABI bulan Januari 2018 dengan harga perolehan 100 juta. Mempunyai masa manfaat sesuai ketentuan perpajakan selama 4 tahun ya. Kenapa 4 tahun? Karena ini mesin, jadi mesin masuk ke dalam kelompok 1, dimana kalau kelompok 1 berarti masa manfaatnya adalah 4 tahun. Berapa penyusutan per tahunnya dari tahun 2018 sampai selesai masa manfaat dengan menggunakan garis lurus dan saldo menurun ya. Kita bisa langsung melihat jawabannya ya. Tabelnya adalah seperti ini ya. Yang pertama adalah harga perolehan ya. Kita tentukan dulu harga perolehan. Di situ ada kolom tarif, ada kolom penyusutan, ada kolom nilai sisa buku. Jadi NSB ini adalah nilai sisa buku. Dan sebelahnya lagi adalah untuk yang metode saldo menurun. Di situ juga ada tarif, ada penyusutan dan nilai sisa buku, itu ya. Untuk harga perolehan pada saat membeli gitu ya di bulan Januari 2018 gitu ya, itu harga perolehannya itu adalah 100 juta ya. Jadi di kolom nilai sisa buku tertulis 100 juta baik di garis lurus maupun di saldo menurun. Kemudian karena ini masuk ke dalam kelompok 1, maka mempunyai masa manfaat adalah 4 tahun. Berarti nanti ada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Ya. Karena di sini pembeliannya di bulan Januari ya. Nah, di bulan Januari, maka tahun 2018 itu firm 1 tahun. Berbeda ketika perusahaan itu beli alat ya, beli mesin itu misal di bulan Juni misalnya. Di bulan Juni. Kalau di bulan Juni berarti untuk tahun 2018, misalnya ini saya misalkan ya. Misal pembelian mesin ini di bulan Juni tahun 2018, maka di tahun 2018 ya, itu berarti dimulai dari itu ya. Berarti tidak 1 tahun persis, tidak 12 bulan, tetapi dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada hanya 7 bulan, berarti 7 per 12 ya. Tetapi kalau di sini contoh soalnya adalah dimulai bulan Januari 2018, maka untuk tahun 2018 di bawah harga perolehan ini itu berarti firm untuk 12 bulan. Ya, jadi nanti kalian harus bisa melihat apakah belinya itu di awal Januari ataukah di tengah tahun. Ya, kalau di tengah tahun berarti menghitungnya adalah berapa bulan sampai bulan Desember. Tahun yang bersangkutan itu berapa bulan. Misal ada 7 bulan ya berarti tinggal 7 dibagi dengan 12. Kemudian untuk tarifnya di sini.
Untuk garis lurus ya, untuk garis lurus tadi tarifnya adalah untuk yang kelompok 1 adalah 25%. Jadi 2018 25%, 2019 25%, 2020 dan 2021 adalah 25%. Kemudian di sampingnya adalah kolom berikutnya adalah penyusutan. Di tahun 2018 penyusutannya adalah 25 juta. 25 juta ini asalnya dari mana Bu Tio? Dari 100 juta harga belinya, harga perolehannya itu dikalikan dengan 25%, dikalikan dengan tarifnya ya. Jadi nilai sisa buku tinggal berapa ya? Kita tahu bahwa nilai sisa buku ya itu adalah harga perolehan ya atau sisa manfaat dikurangi dengan penyusutan ya. Jadi nilai sisa buku itu rumusnya adalah harga perolehan atau sisa manfaat dikurangi dengan penyusutan. Di sini harga perolehannya adalah 100 juta, penyesuaiannya adalah 25 juta. Jadi nilai sisa buku adalah 100 juta dikurangi 25 juta sama dengan 75 juta. Sedangkan untuk 2019 pada sisi garis lurus dulu Bu Tio ingin menerangkannya. Tarifnya adalah 25% ya. Kita sesuaikan dengan tarif di slide sebelumnya. Penyusutannya juga sama, berarti 100 juta dikalikan dengan 25%. Ya. Di sini ada yang namanya nilai sisa buku. Tadi Bu Tio mengatakan rumusnya adalah harga perolehan atau nilai atau sisa manfaat dikurangi dengan penyusutan. Ya. Nilai manfaat atau sisa manfaatnya berapa di sini? 75 juta. Ya, ini namanya sisa manfaat. Ya. Kalau yang 100 juta tadi adalah harga perolehan, tapi kalau sudah dikurangi dengan penyusutan berarti tinggal nilai sisa manfaat. Berarti 75 juta dikurangi 25 juta ketemu 50 juta. Begitu juga di tahun 2020 sampai tahun 2021. Yang nanti pada akhirnya nilai sisa buku itu adalah 0. Ya. Hasil akhirnya nanti di tahun 2021 adalah 0. Sedangkan untuk saldo menurun ya, di sini ada kolom tarif, penyusutan dan nilai sisa buku. Ya, harga perolehannya sama-sama beli dengan harga 100 juta. Kemudian tarifnya ya, kita lihat di tarif sebelumnya untuk kelompok 1 ya, itu tarifnya adalah 50% untuk saldo menurun. Ya. Kemudian penyusutan 50 juta itu dari mana Bu Tio? Dari 100 juta dikalikan dengan 50%. Sedangkan nilai sisa buku yaitu asalnya dari harga perolehan 100 juta dikurangi dengan penyusutan 50 juta, nilainya menjadi 50 juta. Begitu juga di tahun 2019. Di tahun 2019 ya, di situ tarifnya adalah 50%. 50% dikalikan berapa Bu Tio? Kok di sini ketemunya 25 juta? Dikalikan dengan nilai sisa buku tahun sebelumnya. Nilai sisa buku tahun sebelumnya adalah 50 juta. Berarti 50% dikalikan dengan 50 juta di tahun 2018. Ketemunya penyusutan di tahun 2019 adalah 25 juta. Lalu nilai sisa buku berarti ya nilai sisa manfaat sebesar 50 juta di tahun 2018 dikurangin penyusutan tahun 2019 25 juta sehingga nilai sisa buku di tahun 2019 adalah 25 juta. Kemudian di tahun 2020 tarifnya 50%, penyusutannya 12.500.000. Itu asalnya dari mana? Dari 50% dikalikan dengan 25 juta nilai sisa buku di tahun 2019 ya. Hasilnya 12.500.000. Kemudian nilai sisa buku ya,
Berarti rumusnya adalah 25 juta di tahun 2019, nilai sisa buku di tahun 2019 25 juta dikurangi penyusutan 12.500.000 di tahun 2020 ya. Berarti ketemunya adalah 12.500.000. Dan untuk tahun 2021 ya, 2021 penyusutannya adalah penyusutannya adalah 50% tarifnya, kemudian penyusutannya adalah 12.500.000. Bu Tio, kenapa kok tidak 6.250.000? Harusnya kan dikalikan 50%. Nah, sekarang kita lihat ketentuannya gitu ya. Kita lihat ketentuannya. Lah ini. Nah, ketentuannya kalau garis lurus itu jelas gitu ya. Kalau garis lurus itu jelas bahwa penyusutan setiap tahun itu adalah sama-sama 25 juta. Tapi kalau saldo menurun ya, itu setiap tahun itu turun 50% dan di akhir masa manfaat itu disusutkan sekaligus. Karena di sini masa manfaatnya adalah 4 tahun, maka di akhir tahun keempat itulah yang nantinya nilai sisa itu harus sekaligus disusutkan. Tinggal berapa nilai sisanya, semuanya itulah yang nantinya masuk ke dalam biaya penyusutan. Perbedaannya itu antara garis lurus dengan saldo menurun ya. Jadi untuk saldo menurun, Putih ulangi lagi, di tahun 2021 bukan 6.250.000 tetapi sebesar nilai sisa ya di tahun 2020. Nilai sisanya itu berapa, maka itu harus dibebankan ke penyusutan, harus disusutkan sekaligus di tahun terakhir masa manfaat, karena memang ketentuannya seperti itu kalau menggunakan saldo menurun. Oke, jelas ya. Kemudian di sini Bu Tio juga akan menjelaskan mengenai persamaan akuntansi keuangan dengan akuntansi fiskal. Ya, terutama untuk penyusutan ini ya. Itu perbedaannya itu persamaannya apa gitu ya. Persamaan antara akuntansi keuangan versus akuntansi fiskal pada penyusutan. Yang pertama, aktiva atau harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya, tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan dengan masa manfaatnya. Yang kedua, aktiva atau harta yang dapat disusutkan adalah aktiva tetap baik bangunan maupun non-bangunan. Yang ketiga, tanah pada prinsipnya tidak disusutkan kecuali kalau tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas. Ya, misal untuk tanah itu untuk ditambang dan lain-lain, itu mau nggak mau harus disusutkan masa manfaatnya gitu ya. Biasanya kalau tanah itu dilakukan penggalian untuk penambangan, biasanya setiap tahunnya juga harus dilakukan penyusutan. Namanya bukan depresiasi, tapi namanya adalah deplesi. Selain tadi persamaannya, sekarang masuk ke perbedaannya ya, untuk akuntansi keuangan dan akuntansi fiskal. Yang pertama adalah dilihat dari masa manfaatnya. Untuk akuntansi keuangan itu adalah yang pertama, masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. Dan yang kedua, ditelaah ulang secara periodik. Dan yang ketiga, nilai residu bisa diperhitungkan. Sedangkan masa manfaat untuk akuntansi fiskal adalah yang pertama, diterapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dan yang kedua, nilai residu tidak diperhitungkan. Contohnya ketika tadi kita menggunakan metode saldo menurun gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah dilihat dari sisi sistem penyusutan. Untuk akuntansi keuangan, yang pertama adalah penyusutan individual. Yang kedua,
penyusutan gabungan atau kelompok. Yang ketiga, penyusutan dimulai saat perolehan dan saat penyelesaian. Ya, jadi kalau menggunakan akuntansi keuangan itu bisa disusutkan secara individu maupun dikelompokkan gitu ya. Tetapi kalau sistem penyusutan di akuntansi fiskal atau akuntansi perpajakan, itu yang pertama adalah penyusutan secara individual, kecuali untuk peralatan kecil boleh secara gabungan. Ya. Jadi kalau perusahaan itu membeli perlengkapan kantor atau alat-alat yang kecil-kecil seperti itu gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu bengkel, kemudian beli obeng dan lain-lain, itu penyusutannya tuh boleh digabung gitu ya. Karena memang nilainya tidak material. Kemudian yang kedua, penyusutan dimulai saat perolehan dan dengan izin Menkyu. Izin Menkyu adalah berarti harus dikelompokkan sesuai dengan standar Menkyu. Tadi ada 4 kelompok, tadi ya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4.